Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal ujian nanti. Kali ini kita akan membahas contoh soal kalimat efektif dan baku. Nah, ini sesuai dengan permintaan kalian. Jadi ada ribuan siswa yang meminta, tolong dong Pak Rizky bahas soal-soal kalimat efektif, kalimat baku. Baik, kali ini Bapak sajikan contoh soal dan seperti apa cara menjawabnya. Sudah ada di hadapan kalian contoh soal kalimat efektif. Nah, kalimat efektif sebenarnya bukan hanya materi untuk SBMPTN saja. Ini pun diperlukan untuk siswa, terutama yang sedang belajar bahasa, belajar berkomunikasi. Tentunya penting menggunakan kalimat efektif. Meskipun tidak seluruhnya kalimat yang kita ucapkan harus efektif, karena kita juga mengenal ada ragam non formal ya. Jadi boleh tidak efektif, silakan. Tapi ketika kita dihadapkan pada ragam formal saat seminar ilmiah, saat presentasi, saat menulis karya ilmiah, nah diharuskan menggunakan kalimat yang efektif dan baku tentunya. Baik, Bapak beri waktu beberapa detik untuk coba kalian menjawab ya. Kira-kira mana jawabannya? Kira-kira mana yang efektif dari kelima pilihan jawaban ini? Kalimat yang tidak efektif ya. Pertanyaannya kalimat yang tidak efektif. Silakan Bapak beri waktu 10 sampai 15 detik lah. Dilihat dulu ya. Fokus pada tidak efektif. Silakan, sudah ketemu jawabannya? Wah, yang paling panjang tidak efektif. Nah, apakah benar yang paling panjang itu tidak efektif? Kita lihat nanti ya. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Silakan, jawabannya apa? Nah, kita lihat. Ternyata jawabannya itu yang A. Yang A. Nah, yang A ini tidak efektif. Padahal kan dia paling pendek. Kok tidak efektif sih? Kan ada yang paling panjang. Semisal yang E atau yang C. Nah, untuk kalimat efektif, kita tidak bisa hanya melihat dari panjang dan pendeknya kalimat. Hati-hati. Ya. Di soal-soal itu nanti muncul yang panjang, paling panjang, tidak efektif, pasti ya. Jangan pakai pemikiran seperti itu ya. Kita lihat. Jadi memang ada ciri khusus ya yang menunjukkan apakah kalimat itu efektif atau tidak. Di video Bapak sebelumnya, Bapak sempat mengulas materi kalimat efektif dan kalimat baku. Nah, baiknya kalian juga nanti melihat video tersebut. Syarat pertama kalimat efektif ya, memiliki ya fungsi sintaksis yang lengkap atau unsur kalimat yang minimal ya. Lengkap itu minimal ada subjek dan predikat. Jadi lihat dulu. Nah, ini minimal, ada tidak subjek dan predikatnya. Salah satu cara ya yang bisa kita tempuh untuk mengetahui kalimat ini ada subjek atau predikat dengan menggunakan kata tanya apa atau siapa, kan satu caranya. Kita coba yang A. Siapa yang membahas? Nah, ada ya Pak Guru. Ini subjek. Yang B, siapa yang sedang membahas? Ada Pak Guru. Apa yang ada? Siswa yang menyimak. Ini subjeknya. Ini juga yang subjeknya. Ada dua subjek, tidak masalah. Karena kita mengenal ada kalimat majemuk ya. Jadi boleh ada lebih dari satu subjek dalam satu kalimat. Kemudian yang D, apa yang sudah dilaksanakan, kita pakai apa ya. Jadi apa atau siapa, tidak harus selalu pakai siapa. Ujian sekolah subjeknya. Siapa yang tidak hanya pintar
tapi juga sayang keluarga. Ini ya dia subjeknya. Nah, ada subjeknya, kemudian predikatnya. Predikat itu di video sebelumnya salah satu cirinya bisa dinegasikan, bisa ditambahkan kata tidak, ya. Atau cara mudahnya biasanya berbentuk kata kerja, meskipun tidak semua predikat bentuknya kata kerja. Kita lihat kata kerja mana di sini, atau yang bisa dinegasikan. Misal Pak Guru tidak membahas, kan bisa predikat. Nah ini, ya, ini predikat. Ada karena bisa, tidak ada. Kemudian ini predikat. Jadi ciri lain predikat selain bisa dinegasikan, dia juga ada modalitas, ya. Akan, ingin, ya, kemudian juga harus, dapat, ya. Sudah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini udah ada negasinya, kan enak ya. Predikatnya. Ini ke predikatnya. 2 predikat, ya nggak masalah. Itu ciri khas kalimat majemuk. Gitu. Ada ternyata subjek predikatnya. Nah, hati-hati. Ya, minimal ada subjek dan predikat. Nah, hati-hati untuk kalimat yang berverba atau berkata kerja transitif, ya. Nah, hati-hati. Verba transitif itu apa? Jadi verba yang butuh objek, ya. Ada verba transitif, ya. Ada verba intransitif. Nah, ini materi SMP sebenarnya, bahkan SD juga sudah diajarkan. Jadi kalimat yang punya kata kerja tapi dia butuh objek, itu yang transitif. Kalau yang tidak butuh objek, itu yang intransitif. Nah, ciri khasnya apa yang transitif? Biasanya kata kerjanya berimbuhan me, ya, biasanya me. Kita lihat aja. Kemudian juga dia bisa dipasifkan. Dipasifkan itu me-nya diubah jadi di, gitu. Atau subjeknya dikenai perbuatan. Nah, cara gampangnya lihat imbuhan deh sebenarnya, cara gampangnya. Tapi nanti ya, tidak semua kata kerja yang berimbuhan me itu butuh objek. Contohnya kata merupakan sama menjadi, ya. Nah, itu juga kata kerja, tapi yang muncul bukannya objek, tapi pelengkap, karena tidak bisa dipasifkan. Contoh, dia merupakan kekasihku. Kan tidak bisa kekasihku dirupakan dia. Bedakan dengan saya memakan nasi. Bisa dipasifkan, nasi dimakan oleh saya. Nah, itu contoh dari verba transitif, dia berobjek. Nah, kita lihat. Pak Guru membahas. Nah, pertama dia ada kata kerja, membahas. Ini verba namanya. Imbuhannya apa? Me. Ya. Kemudian berarti dia butuh objek dong. Ya, contoh kalimat lain. Saya membahas materi. Berarti materi dibahas oleh saya, gitu kan. Nah, kalau Pak Guru membahas tentang ejaan, nah, berarti dia butuh objek di sini. Sedangkan yang muncul di yang A itu bukan objek. Bedakan dengan yang B. Mengapa bukan objek? Karena ciri khas objek, ya, yang sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya, dia tidak didahului oleh kata depan atau preposisi. Di sini ada preposisi tentang, ya. Nah, jadi dia bukan objek tapi keterangan yang muncul. Bedakan dengan yang B. Ini verbanya sedang membahas, ya. Transitif, ya, me. Nah, apakah ini objek? Nah, kita lihat ada tidak di sini preposisi? Tidak ada. Nah, makanya itu namanya objek. Materi ejaan sedang dibahas Pak Guru, ya. Jadi ciri khas objek, dia tidak ada kata depan, ya, tidak didahului kata depan. Nah, jadi yang B makanya tepat.
Karena dia benar, dia verba transitif. Dia butuh objek, dikasih objeknya. Ya, kita lihat. Tuh. Kalau yang A, dia butuh objek tapi nggak dikasih objeknya, malah dikasih keterangan. Jadi minimal ada subjek dan predikat ini ya untuk kalimat yang berverba intransitif. Tapi kalau untuk kalimat yang berverba atau kata kerjanya transitif, ya dia butuh objek, ya dikasih objeknya, jangan sampai tidak. Kalau tidak ya tidak efektif nanti. Jadi makanya pilihannya yang A. Harusnya gimana? Coret tentangnya. Pak guru membahas ejaan, cukup sampai situ. Jadi biar muncul objeknya apa. Seperti itu. Kalau yang C lengkap ya, dia bukan berverba transitif, ini ada menyimak Pak. Nah ingat, ini satu kesatuan dengan siswa, ya dia bukan predikat. Itu. Memang menyimak itu verba, tapi verbanya bukan predikat. Ini kan verbanya predikat dia, jadi menempati posisi sebagai predikat. Ini juga sama, sedang membahas itu dia verba, tapi dia menempati posisi sebagai predikat. Kalau ini kan enggak, ini sebagai subjek karena ada yang. Ingat kalau ada kalimat saya yang berbaju, berarti satu kesatuan, jangan dikisahkan. Itu. Jadi sudah melanggar pasal pertama, ya. Nah, jadi minimal SP atau SPO. Jadi SPO ini untuk kalimat yang punya verba transitif. Itu. Kalau sudah dilihat semuanya, nah kita kan bisa beralih ke yang kedua, pasal kedua. Ya, di video sebelumnya selain ada subjek predikat, itu harus hemat, ya. Kemudian juga harus logis, harus masuk akal ya, dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Baru lihat kesejajaran. Nah, jadi di video kali ini Bapak hanya mengulas satu poin dulu, ya biar tidak pusing, ya. Jadi satu poin, satu kasus yang khusus membahas tentang subjek predikat atau subjek predikat objek. Di video berikutnya insya Allah akan Bapak bahas kalimat efektif, tapi contoh soalnya tentang kehematan, ya, atau tentang kelogisan, kesejajaran. Itu. Baik, terima kasih. Itu dia contoh soal kalimat efektif, terutama yang berkaitan dengan struktur kelengkapan kalimat. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan silakan boleh bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.